Ya, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai doa malam yang luar biasa hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, hari kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami, kerinduan hati kami untuk kami mau Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar apa yang kami rasa hamba-Mu rasakan Tuhan. Setiap kami, saudara-saudara kami yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada Tuhan, merasakan hadirat-Mu yang sama juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Rabi Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, lewat sinyal kami juga Tuhan, Zoom hari ini Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, jauhkan Tuhan kuasa roh jahat yang mengganggu pada doa malam, PD Harvest malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Shikarala para 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 shikarala bala 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 kirala bala bala shikarala bala 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 kirala mana 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 shikarala bala bala bala. Kami datang ya Bapa, membawa hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamaah-Mu Bapa. Kami sembahkan Tuhan. Ya lama 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 ya lama ya lama. Kira lama lama syadara bala 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 bala. Kira lama ya lama ya lama. Kira lama lama syukara lama lama bala 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 bala. Kira lama syadara lama 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 lama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya Tuhan, segala keangkuhanku ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan.
hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan sembahkan, ya Bapa, sembahkan, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari angkat kedua tangan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, kami bersorak, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dengan segenap hatiku sembahkan, ya Bapa, sekarang lama-lama sembahkan, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Sekarang lama-lama dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ya ku sembahkan, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembah Kau sekarang lama-lama, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia, Yesus namanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia, Yesus namanya. Ini waktumu dengan Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi, hanya Kau dengan Dia, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terus menyembah. Kami datang membawa hati kami Tuhan, kami siap menyembah Tuhan.
siap melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagi Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia. Oh haleluya. Biar laba 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 shikara laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 shikara laba 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 ya laba. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu Yesus. Kau yang terbaik, Kau yang pertama Tuhan. Haleluya. Siara lama yara lama yara lama 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 shikara lama 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 yara lama 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 yara lama lama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami datang di hadapan, kami rindu hadirat-Mu. Kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Kami datang apa adanya di hadapan-Mu hari Tuhan. Kami serahkan segalanya Tuhan, kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari taruh kedua tangan kita di dada kita. Bapa, ini kami Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus ya Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari angkat kedua tangan kita, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Namamu ku sembahkan Tuhan, sekarang ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Sekali lagi ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, segala bala-balaku sembahkan ya bala-bala-bala-bala-bala Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin Tuhan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Percaya hari ini Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi setiap pribadi kita masing-masing hari ini. Mari rasakan hadirat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada hari ini. Hiralabaraba, shikaralabaraba.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kan ku dengan darahnya, dengan darah yang tercurah, ya Tuhan, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari angkat kedua tangan kita, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku ya Tuhan dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, ya rala-rala-rala, pulihkan ku dengan darah-Mu ya Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu ya Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pandang wajahnya, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Siap-siap yang bisa bahasa roh. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya.
Urapi kami Tuhan dengan minyak urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira lama-lama shikara lama-lama. Kira lama-lama. Kira lama-lama. Kira lama-lama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Resapi setiap katanya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya serahkan kepada Bapak David. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah meskipun lewat online Tuhan, tapi tetap kami percaya Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau ada dimanapun kami berada, di ruang tamu, di kamar, di rumah kami masing-masing. Engkau senantiasa hadir, biar hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga. Berfirmanlah, malam hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan, karena tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Biar firman-Mu membawa kami kepada satu dimensi yang lebih kuat lagi untuk mengenal Engkau pribadi yang luar biasa. Diberkati Engkau Tuhan, hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa bertemu kembali lewat ibadah online. Kita sudah tidak terasa masuk di bulan yang ke-6, di tanggal yang ke-5. Pada hari ini biarlah tetap kasih karunia dan penyertaan Tuhan menyertai kita semua di dalam segala kondisi. Bapak Ibu, saya ketemu beberapa orang bahkan di minggu-minggu terakhir ini sebelum tutup bulan yang ke-5, saya mendapat banyak pertanyaan yang senantiasa ada di telinga saya, yang juga ada di WhatsApp saya, itu yang bertanya-tanya, kenapa Pak nasib saya ini selama 5 bulan ini tidak berubah? Kenapa keadaan saya ini kok selama ini masih monoton? Dan kenapa perubahan demi perubahan dalam hidup kekristenan saya, khususnya perekonomian, khususnya doa-doa dan lain sebagainya itu belum terselesaikan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan bahas sebuah firman Tuhan tentang sebuah nasib Bapak Ibu. Biar kita semua boleh diberkati dengan tema firman Tuhan malam hari ini, yaitu kita berbicara tentang nasib kita yang berubah. Minta tolong Lukas bacakan ayatnya, Yesaya 45, ayat 6 dan yang ke-7.
Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadi terang dan menjadi gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, di sini kitab Yesaya sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, dikatakan tidak ada Allah lain selain Tuhan yang ada di bumi ini. Tuhan dikatakan sudah menciptakan terang dan gelap, Tuhan juga menciptakan nasib mujur dan juga nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini mengingatkan buat kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup menjadi pribadi sang pengubah nasib. Kita harus percaya bahwa di tangan Tuhan setiap nasib kita ini akan berubah. Dikatakan tadi nasib mujur, nasib malang, atau nasib buruk, atau nasib yang tidak baik. Hari ini mungkin nasib Anda itu baik atau mujur. Saya mau katakan buat saudara, bersukacitalah. Ingatlah, semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini doamu belum selesai, keadaanmu belum makin baik, pergumulanmu belum sampai kepada titik terang, sakitmu belum disembuhkan. Mungkin Anda katakan itu tanda petik adalah nasib yang malang, kondisi yang sulit. Tuhan mau ingatkan supaya kita ini jangan berputus asa. Jangan kita ini hilang pengharapan, sebab di tangan Tuhan nasib kita ini bisa diubahkan. Tuhan bisa mengubah nasib yang malang menjadi baik. Nasib kehidupan kita yang tidak baik akan jadi baik. Di dalam dunia ini kita mengajarkan kepada kita selalu berkata bahwa apa yang terjadi, wis terjadilah. Selalu dikatakan seperti itu. Yang terjadi, terjadilah. Dunia mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan, saudara dan saya diingatkan, kita ini punya Tuhan sang pengubah nasib. Kita ini punya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saya berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah 6 bulan ke depan Anda, sebelum kita menutup tahun di tahun 2023 ini, Anda boleh mengalami nasib yang mujur, nasib yang hebat, nasib yang luar biasa, nasib yang betul-betul Anda inginkan, itu boleh ada dalam kehidupan kita. Terlebih kita dilalukan dari segala nasib buruk dan kita dibuat nasib yang baik bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kitab yang paling jujur, yang terbuka di antara segala buku, yang tidak ada satupun yang tertutupi. Nah, kita akan belajar tentang 3 pribadi yang mengalami nasib yang buruk diubahkan Tuhan sehingga mempunyai menjadi nasib yang baik. Kita belajar di sini yang pertama, yaitu gimana contoh nasib buruk kita ini jadi baik, yaitu kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Yabes. Doa ternyata itu mengubah nasib Yabes. Dikatakan 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Bapak Ibu, ternyata satu sisi yang perlu kita ketahui, yang pertama itu adalah apa? Doa itu mengubah nasib seseorang. Yabes di sini dikatakan di Perjanjian Lama, itu adalah seorang yang hidup penuh dengan penderitaan. Ibunya lahir memberi nama Yabes karena Yabes ini sulit waktu keluar dari kandungan ibunya. Sampai ibunya menjerit-jerit atau kesakitan atau bagaimana pada zaman dulu saudaraku ya. Sampai akhirnya Yabes ini keluar, ibunya betul-betul berderai air mata karena kesakitan sehingga akhirnya dikasih nama Yabes. Orang ini sejak lahir sudah terkutuk oleh ibunya karena dia sudah mempunyai cacat sejak dari lahir karena perkataan ibunya itu yang membuat dia menderita. Tetapi di sini Anda baca ayat yang tadi, saudaraku ya. Anak yang penuh dengan penderitaan, dikatakan bahkan dia akhirnya lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Sesuatu yang menarik sekali yaitu apa? Dikatakan Allah mengabulkan doanya. Sehingga kita semua sering mendengar lagu doa Yabes, saudaraku, yang sering kita nyanyikan, saudaraku ya. Yabes ini, saya ulang sekali lagi, seseorang yang penuh dengan penderitaan. Kondisinya yang buruk. Dia sadar, dia tidak menerima dengan takdir. Tapi dikatakan di sana dia berseru kepada Allah Israel. Artinya dia berdoa kepada Tuhan. Dia lihat bagaimana akhirnya doanya itu didengar oleh Tuhan. Ini mengandung sebuah pengertian bahwa doa itu mengubah nasib seseorang. Saudara, kalau mau diubahkan dalam hidup kita, jangan kita ini jemu-jemu berdoa. Makanya kita adakan ibadah doa meskipun saat ini masih dalam suasana online. Saudaraku ya, saya sempat sudah ditegur beberapa orang, kok masih online Pak, dan lain sebagainya. Saya berharap nanti kalau saya adakan onsite, tidak sebanyak ini yang hadir, karena kita yang mengikuti ibadah online ini ada dari beberapa kota yang lain, juga ada yang dari luar pulau, juga ada yang dari luar negeri. Oh, saya bersyukur saudaraku ya, ada satu dari Penang, ada di tempat, dari Sabah saudaraku ya, ada di tempat ini mengikuti kita ibadah. Nah, saya mau katakan buat saudara, ketika kita ibadah ini, apakah kita ini benar-benar menghormati Tuhan? Kenapa? Karena Yabes itu dikatakan berseru kepada Allah. Dia dengan tidak putus asanya untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya ada di dalam perjanjian baru ini, kita doa kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus yang mengubah nasib kita dari yang malang menjadi baik. Yabes itu berubah karena sekali lagi kuasa doa. Sesukar apapun keadaanmu, masih ada jawaban ketika kita ini berdoa. Masih ada mujizat. Mungkin sekali lagi ada yang berkata, percuma kita berdoa. Percuma kita sudah menunggu sekian waktu, sekian lama. Kok tidak ada perubahan? Saya mau katakan buat saudara, ayat ini loh. Kalau diteliti para teolog, Yabes ini ternyata bukan berdoa dalam sekejap, Bapak Ibu. Memang tidak diceritakan secara mendetail. Yabes ini berdoa berapa lama, tapi secara teolog menafsirkan bahwa Yabes ini berdoa dengan tekun, saudaraku ya. Dia berdoa dengan rajin. Dia berseru kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Dan dia percaya kalau Tuhannya, kalau Allahnya sanggup mengubahkan segalanya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita ini jangan fokus kepada keadaan kita. Fokuslah kita kepada Tuhan, Sang Pengubah nasib
di hidup kita. Belajarlah kita sekali lagi seperti Yabes dengan rendah hati. Belajar minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, memperluas daerah kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Dan dikatakan tadi, doa Yabes itu berkuasa. Sampai hari ini juga saudara kalau menyebut nama Kristus Yesus Tuhan, maka saya percaya setiap doa Anda itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak ada doa kita yang sia-sia. Kalau sekali lagi Anda percaya kepada Tuhan, semuanya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Anda lihat sekali lagi Yabes. Kalau Yabes sekali lagi melihat kenyataan hidupnya, imannya pasti rontok. Tapi dia sungguh punya iman kepada Tuhan. Makanya saudara dan saya ketika menghampiri Tuhan, ketika Anda berdoa kepada Tuhan, ayo jangan cuma sekedar berdoa, tapi kita juga harus beriman. Meskipun kita tidak tatap muka, tapi Tuhan, Allah kita itu Allah yang roh adanya, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia bisa saja menjamah kita saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan. Tuhan bisa menjamah kita secara tiba-tiba. Beberapa orang menyaksikan kepada saya, Pak, terima kasih pujiannya, membuat saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya menangis dan saya masuk dalam penyembahan yang begitu luar biasa. Saya mau katakan inilah orang-orang yang mempersiapkan hatinya untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan. Saudara jangan cuma rutinitas. Kita ini ibadah di hari Senin. Jangan karena kebiasaan. Kita datang, kita ngikutin ibadah Zoom ini karena sudah sebuah liturgi. Saya mau katakan buat saudara, kalau itu yang Anda kerjakan, maka Anda tidak akan dapatkan something good, sesuatu yang baik dalam ibadah kita. Karena kita melakukannya hanya sebagai rutinitas. Sama Tuhan katakan ketika menegur ahli Farisi, ahli Taurat, Tuhan tegur mereka melakukan segala kegiatan agamanya, tetapi kelihatannya cuma dari luar. Tapi dari dalam mereka Tuhan katakan seperti kuburan atau makam yang penuh tulang belulang. Artinya ibadah kita ini kalau mau berkenan kepada Tuhan, Anda harus berdoa dan beriman kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan yang tak terbatas. Dia yang mengubah nasib kita sehingga hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Yabes sekali lagi berdoa dengan sebuah pengharapan yang besar. Saudara berharap kepada manusia bisa cuma kecil, tapi berharap kepada Tuhan. Berharaplah jangan cuma yang kecil, tapi yang besar. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa memperhitungkan iman kita. Jangan cuma Anda katakan, Tuhan, saya tidak punya rumah. Saya kepengen punya rumah, tidak usah besar-besar Tuhan, kecil saja cukup. Bahkan orang bilang, 4S loh, apa 4S Pak? Yang penting sempit, tidak apa-apa Tuhan. Sulit masuknya, masuk gang maksudnya. Susah tidak apa-apa, sukar tidak apa-apa, sulit 4S katanya gitu saudara dia. Saya mau katakan terjadi sesuai iman kita. Belajar seperti Yabes. Kenapa? Karena kuasa doanya itu sangat besar. Hari ini kita sekali lagi jangan berharap yang kecil, berharaplah yang besar. Karena orang-orang yang sekali lagi yang hadir di ibadah Zoom ini bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang luar biasa ada di tempat ini. Yabes sekali lagi berkata, berkatilah aku berlimpah-limpah. Tuhan kita itu Tuhan yang pemurah, bukan Tuhan yang pelit. Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Makanya jika kita tidak salah berdoa, berkat kita ini akan berlimpah. Untuk sekali lagi ketika kita ini dilimpahi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Doa Yabes ini dengan ketekunan, saudaraku ya. Saya mau katakan buat saudara, jangan sekali lagi kita ini mendikte Tuhan. Berkali-kali saya sudah sebutkan dalam ibadah doa malam, jangan kita nanti dikte Tuhan. Tuhan, ini loh sudah bulan 6. Kok keadaan belum berubah? Kok doaku belum dijawab? Kita kadang-kadang dikte Tuhan. Nuduh Tuhan kok sepertinya tidak dengar doa saya. Mana itu jawaban doanya? Saya mau katakan buat saudara, ikuti saja agenda kehidupan Anda, doa-doa Anda, bangunlah terus dengan iman kepada Tuhan, maka waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pasti yang terbaik itu Tuhan kasih di hidup kita. Belajar juga Bapak Ibu, ketika kita ini menghampiri Tuhan, kita ini mempersembahkan doa, mempersembahkan pujian. Jangan lupa juga kita ini juga belajar mempersembahkan harta kita. Kenapa? Karena di firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Anda semua yang ada di tempat ini selalu ingat, oh rekening Anda di bank ada berapa. Di pikiran Anda selalu ingat. Kenapa? Karena memang firman Tuhan sudah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Belajar, kita ini datang kepada Tuhan. Bukan sekedar kita ini mempersembahkan doa dan mempersembahkan pujian. Tapi juga belajar mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan dengan sungguh, saya yakin doa-doa Anda tidak akan lama. Itu akan selesai direalisasikan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh bersuka cita, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang hidup. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua, kita belajar di sini. Orang yang nasibnya buruk diubah menjadi baik melalui apa? Melalui pertobatan yang mengubah nasib Niniwe. Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan kita itu akan mengubah nasib kita. Anda belajar di kitab Yunus, Niniwe ini adalah bangsa yang jahat. Makanya Tuhan mengutus Yunus untuk berangkat ke Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe mau dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Saking rusaknya, saking bejatnya kota Niniwe pada saat itu. Tetapi mereka ngambil persepakatan untuk apa? Berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Wow, Bapak Ibu, kita berpuasa 3 hari saja, yang ikut cuma 13 orang. Yang lain banyak alasan, saudaraku ya. Ini Bapak Ibu bayangkan, seluruh kota Niniwe itu berdoa dan berpuasa 40 hari. Mereka tidak makan. Bapak Ibu bayangkan, 40 hari. Apa ndak mumet das ini saudaraku ya. Tapi itulah yang mereka lakukan. Kenapa? Mereka mohon belas kasihan Tuhan. Dan mereka bertobat. Inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga hukuman itu dibalik. Dari penghukuman menjadi sebuah pemulihan. Dari murka menjadi sebuah kemurahan. Dari nasib yang tidak baik diubah menjadi baik. Jadi rahasianya yang kedua adalah apa? Pertobatan. Jika Anda mau, hidup Anda itu mau sekali lagi nasib Anda berubah, kita ini harus bertobat. Bukan sekedar kita ini nangis, menyesal, tapi kita ini tidak mau berubah, Bapak Ibu. Orang yang bertobat asalnya berjalan ke utara, ketika bertobat dia harus kembali ke selatan, berbalik arah, saudaraku ya.
Bukan 360 derajat, tetapi 180 derajat. Nek 360 derajat, balik lagi namanya balik kucing. Yang namanya tomat, habis tobat kumat lagi, saudaraku ya. Orang Kristen banyak yang seperti itu. Pak, ada orang berkata, Pak, saya sudah setia beribadah, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melayani, tapi hidupnya, saya mau katakan sekali lagi, tidak hidup dalam pertobatan. Saya ungkit sekali lagi, Bapak Ibu, jangan suka menyalahkan orang lain. Belajar mengoreksi diri. Apakah ada dosa atau kesalahan yang harus diakui di hidup ini? Bertobat. Kita kadang-kadang punya sikap hati yang salah, yaitu apa? Angkuh, sombong. Kenapa? Karena Tuhan benci orang yang sombong. Orang yang sombong itu jadi musuhnya Allah. Kita jadi sok jagoan, paling pandai, bisa segalanya, punya jawaban segalanya. Nek disuruh ngomong nerocos terus, saudaraku ya, kita kadang-kadang sombongnya amit-amit jabang bayi. Lanang wedok, saudaraku ya. Jadi saya mau katakan kadang-kadang kita ini juga iri hati. Kita suka ngomel, kita suka bersungut-sungut, kita punya rencana jahat. Kita merugikan orang lain, kita menghancurkan atau menjatuhkan orang lain. Kita punya sikap yang salah, kita dendam, kita benci dengan orang lain. Tapi kita tidak pernah melepaskan pengampunan. Tuhan tanya malam hari ini, Anda belum bertobat. Kadang kita ini punya perbuatan yang jahat. Kita juga enggak setia sama Tuhan. Kita nggak setia berdoa, kita nggak setia beribadah, kita nggak suka sekali lagi beribadah, kita nggak setia dengan pasangan, kita hidup dalam perzinahan, dosa-dosa yang lain. Mungkin juga sekali lagi ada dosa yang kita nggak ketahui, yang namanya dosa kemalasan. Ini orang Kristen kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang lebih enjoy ada di depan televisi daripada berdoa. Kenapa? Roh malesnya sangat kuat. Di Injil Matius pasal 25, Tuhan katakan ketika ada orang dikasih 1 talenta dan tidak dikembangkan 1 talenta itu, Tuhan katakan engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Dosa yang dibenci Tuhan ada di akhir zaman ini adalah apa? Kita kadang-kadang nggak jujur sama Tuhan. Nggak jujur kepada manusia. Hidup dalam pertikaian kebencian, Bapak Ibu. Perkataan kita kadang-kadang penuh dengan sia-sia. Dikit-dikit kita bersumpah serapah. Kita suka berbohong. Kita dengki kepada orang yang lain. Kita suka menggosipkan, saudaraku ya, satu dengan yang lain. Kita komplain. Bapak Ibu, malam hari ini mari belajar bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, nasib itu tidak berubah di hidup kita. Pertobatan akan mengubah nasib kita. Tulis kolom di chat Anda yang dengar khotbah saya. Pertobatan mengubah nasib kita. Yang ketiga, yang terakhir. Nasib yang baik terakhir adalah apa? Pengurapan mengubah nasib Daud, Bapak Ibu. Kalau Anda pelajari siapakah Daud? Daud memang seorang raja. Tapi sebelum menjadi seorang raja, Daud ini adalah anak bungsu. Bukan cuma anak bungsu saja. Tapi dia ini anak yang tertolak. Anak yang dianggap remeh. Ditinggalkan oleh keluarganya. Anak yang terluka sejak dia diurapi Roh Kudus oleh Nabi Samuel, maka berubahlah dari yang buruk menjadi baik. Samuel mengambil tabung tanduk 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah apa? Pengurapan
itu akan mengubah nasib kita. Bapak Ibu, minggu yang lalu, Rebu yang lalu, kita ini merayakan Pentakosta. Banyak yang tidak bisa datang. Kenapa? Karena berlibur, harinya hari kecepit. Banyak yang keluar kota, berlibur, dan tidak mikir bahwa sesungguhnya sebuah pengurapan itu lebih penting. Anda menyisihkan waktu cuma 2 jam datang beribadah, tapi dampaknya itu sangat besar untuk 6 bulan ke depan, untuk berbulan-bulan ke depan. Daud dikatakan orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika dapat pengurapan itu dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengusir setan di depan Saul, saudaraku ya. Setan bisa undur ketika Daud bermain kecapi. Kenapa ada pengurapan? Ketika setiap dia memimpin perang, dia selalu mendapatkan kemenangan. Jadi sebuah proses hidup, saya mau katakan, melewati keadaan demi keadaan. Daud selalu mengalami banyak mujizat Tuhan. Sampai dia sebelum menjadi seorang raja, dia dikejar oleh Saul beberapa kali. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan disitulah Tuhan semakin meneguhkan dia. Bapak Ibu, pengurapan kita ini penting sekali. Jangan kejar minyak urapannya, tapi kejarlah pemberi urapan itu, yaitu Tuhan sendiri yang memberi urapan itu. Makanya jangan berhalakan hamba Tuhan. Kalau tidak didoakan hamba Tuhan si A, si B, si C, tidak tenang. Saya mau katakan buat saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita terkutuk, berhati-hatilah. Anda dimanapun kita melakukan segala usaha, usaha kita tidak bisa jadi baik, keadaan kita tidak jadi lebih maju, kesehatan kita semakin merosot. Kenapa? Karena sekali lagi kita mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lihat Daud. Akhirnya Daud ketika melewati proses yang lama, sebelum dia ditabiskan menjadi seorang raja, dia melewati proses yang namanya waktu, yang menunggu sampai 13 tahun. Akhirnya dia menjadi raja. Jadi saya mau katakan buat saudara, endingnya Daud adalah apa? Pengurapan itu mengubah nasib Daud yang dulunya tidak baik menjadi baik. Yang dulunya malang menjadi mujur. Jadi Bapak Ibu, sebuah pengurapan itu sangat penting. Kenapa? Karena pengurapan itu mengubah hidup dan nasib kita. Satu ayat terakhir dikatakan Mazmur, ayat yang sering kita baca. Saya ulang lagi ayat ini berkata demikian. Sekarang Mazmur 20 ayat yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pengurapan Roh Kudus sekali lagi mengubah hidup kita. Tuhan yang sama bisa mengubah nasib kita dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Di dalam Yesus sekali lagi, nasib kita bisa berubah. Nasibku bisa berubah. Katakan di kolom chat, nasibku bisa berubah. Berarti apa yang Anda tulis di kolom chat itu akan terjadi dalam hidupmu. Kesehatanmu akan berubah. Ekonomimu akan berubah. Masa depanmu akan berubah. Sekali lagi, seperti apa yang Anda dengar malam hari ini. Apa sih yang bisa mengubah seseorang itu? Yaitu yang pertama, melalui doa. Lihat, Yabes, doa mengubah nasib Yabes. Doa juga bisa mengubah nasib kita semua. Anda yang mau nasib Anda itu mengalami keberuntungan, jangan sia-siakan doamu. Jangan kita lewatkan doamu. Tetaplah bersemangat. Jangan jemu-jemu berdoa. Terus kejar Tuhan sampai kita mendapatkannya. Yang kedua,
Pertobatan mengubah nasib Niniwe. Anda dan saya mau nasib Anda berubah, harus hidup juga dalam pertobatan. Sebab pertobatan ini sangat penting. Jangan cuma ada di mulut saja, tapi pertobatan kita harus segenap hati kita. Jangan kita ini pandai di dalam gereja, hebat di dalam pelayanan, tetapi kita ini menjadi celah kepada orang lain. Kita ini menjadi hujat kepada orang lain. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu namanya kita belum bertobat. Dan yang terakhir, pengurapan akan mengubah nasib Daud. Pengurapan akan mengubah nasib kita semua. Malam hari ini saya berdoa, biar Anda yang mengikuti Zoom pada kesempatan malam hari ini, biar nasib Anda pun akan diubahkan Tuhan dari yang malang menjadi mujur. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang belum punya akan menjadi punya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Lukas. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana firman-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu yang ada di PD Harvest Blessing Tuhan. Aku percaya Tuhan otoritas kuasa-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Aku percaya Tuhan hidup kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang miskin sudah diperkaya dalam nama Yesus. Yang kesulitan sudah ada jalan keluar dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Semuanya kami sudah dimerdekakan Tuhan, karena Engkau yang empunya, Engkau juga yang mengubah kami Tuhan menjadi lebih baik dari sekarang Tuhan. Dan akan menjadi kepala bukan ekor lagi Tuhan. Kami anak raja Tuhan, aku percaya kuasa-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan hari Rabu ini adalah ibadah onset Tuhan. Kiranya Tuhan jemaat yang undur Tuhan tarik kembali Tuhan untuk berdatangan dan merindukan Engkau Tuhan dan bisa dimuridkan di PD Harvest Blessing Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan PD Harvest Blessing Tuhan. Penuhi kursi-kursi yang kosong Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Karena Engkau yang membuka, Engkau juga yang memenuhi kursi-kursi ini Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa-Mu nyata turun atas PD Harvest Blessing. Tuhan berkati pada David Tuhan, anak cucu menantunya Kau buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, semuanya Kau buat berhasil Tuhan dalam nama Yesus.
Tahirkan setiap perkataan pada David ketika dia mendoakan orang, maka biar semuanya akan dijawab oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa dan urapan yang baru, Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan jagai kesehatannya juga Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Cihun Tuhan. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, semua buru-buru yang lagi berontak Tuhan, tutup mulutnya Tuhan, plester seperti mulut singa. Presiden Jokowi dan juga pimpinannya yang paling rendah Tuhan, kiranya berikan roh pertobatan Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan kuasa-Mu nyata turun atas kami semuanya Tuhan. Indonesia dimerdekakan Tuhan. Keuangan Indonesia, keuangan kami Tuhan akan dimakmurkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Lukas, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Selamat bergabung bersama kami penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 7 Juni 2023 jam 7 malam bersama namanya Ong Ling Ling. Mari hadir bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing. Doa malam kita tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 12 Juni 2023 jam 7 malam bersama Ibu Stensi Rungkat. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebentar kita akan tutup ibadah doa malam ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa malam hari ini. Biar setiap tangan yang terangkat, Anda melepaskan pengurapan Tuhan. Datang pengurapan Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Biar urapan itu membangkitkan segala sesuatu yang selama ini mati dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah nasib kami pun juga dari yang malang akan menjadi mujur, dari yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Kami percaya biarlah setiap tangan yang terangkat, terimalah pengurapan itu yang mengubah nasib-Mu dari yang tidak baik menjadi baik. Biar berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat hidupmu terus berkemenangan sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.